Hari ini kita mau ngomongin salah satu ikon musik kebanggaan kita yang paling go internasional, Agnes Mo. Tapi kita nggak cuma bakal lihat siapa aja temen duetnya. Kita bakal coba bongkar playbooknya, semacam buku panduan strategis yang dia pakai buat menaklukkan panggung global. Kita mulai langsung dari satu angka ini, 11 lebih. Dan ini bukan sekedar jumlah lagu ya, tapi ini adalah 11 lebih jembatan yang dibangun sama Agnes Mo buat nyambung ke panggung dunia. Angka ini tuh bukti nyata kalau ini semua strategi global yang terencana, bukan cuma hoki sesaat. Yuk kita telusuri gimana tiap kolaborasi ini jadi langkah penting dalam permainannya. Jadi ini bukan lagi cerita soal jadi ikon nasional. Poin utamanya tuh ini, Agnes Mo adalah pemain yang konsisten di panggung global. Konsisten rilis karya, konsisten milih rekan kolaborasi yang relevan, dan yang paling penting, konsisten beradaptasi sama tren musik dunia. Dia udah nggak lagi ngetok pintu, dia udah punya kuncinya dan duduk semeja sama nama-nama besar lainnya. Nah, terus siapa aja sih yang ada di parade superstarnya Agnes Mo ini? Jejak kolaborasinya tuh panjang banget, mulai dari legenda pop, produser ikonik, sampai bintang hip-hop papan atas. Tiap nama di daftar ini tuh bukan pilihan acak, tapi benar-benar langkah strategis yang bikin posisinya di industri musik global makin kuat. Coba deh, kalian lihat lini masa ini. Dari 2011 sampai 2024, polanya jelas banget. Ada kolaborasi strategis tiap beberapa tahun. Ini bukti kalau visinya itu jangka panjang. Sekarang, ayo kita lihat gimana tiap kolaborasi ini punya peran spesifik buat ngebangun kerajaannya di panggung global. Dimulai dari langkah yang pinter banget. Kita mulai dari 2011. Duet sama legenda sekelas Michael Bolton di lagu balada yang ikonik ini, wah ini cara sempurna buat ngenalin kekuatan vokalnya ke pendengar di barat yang lebih dewasa. Ini bukan soal ngikutin tren, tapi soal ngebuktiin kualitas vokal yang murni di panggung dunia. Fondasinya kokoh banget. Lanjut, sebuah manuver yang cerdas banget. Menaklukkan pasar Latin bareng Christian Chavez. Dengan lagu 3 bahasa, ini, Spanyol, Inggris, Indonesia, Agnes Mo nggak cuma nunjukin keluasan bahasanya, tapi juga secara strategis nyentuh salah satu pasar musik terbesar di dunia. Ini bukti kalau dia bisa jadi semacam bunglon budaya. Terus datang nih, stempel pengakuan dari seorang kingmaker, Timbaland. Tampil di mixtape-nya itu bukan sekedar kolaborasi biasa loh. Ini adalah validasi dari produser legendaris yang udah ngebentuk suara musik pop dan R&B selama puluhan tahun. Ini sinyal kalau Agnes Mo udah diterima di lingkaran elit industri musik. Nah, setelah dapat pengakuan di R&B, langkah selanjutnya apa? Ya, dobrak dunia hip-hop Amerika. Dan siapa lagi yang lebih pas diajak kerjasama selain King of the South? T.I. Kolaborasi ini ngasih dia kredibilitas di scene hip-hop dan ngebuktiin kalau gayanya tuh otentik dan bisa diterima sama pendengar yang paling kritis sekalipun. Dan invasi hip-hopnya nggak berhenti di situ. Dengan ngegandeng Juicy J dari 36 Mafia, dia makin nyemplung lebih dalam ke akar hip-hop selapan. Ini bukan lagi coba-coba, ini adalah pernyataan kalau dia serius banget buat ngukir namanya di genre ini. Lalu di 2018 muncullah momen puncaknya. Overdose bareng superstar global Chris Brown. Ini bukan cuma lagu, ini sebuah event. Dengan video klip sinematik dan chemistry yang kuat banget, lagu ini jadi hit besar yang ngelambungin namanya ke level yang benar-benar baru di panggung R&B internasional. Setahun setelahnya, di 2019, dia ganti nuansa jadi lebih mewah dengan Diamonds, bareng French Montana. Ini langkah buat memperkuat citranya sebagai ikon fashion dan gaya hidup global. Nunjukin kalau musiknya bisa seglamor penampilannya. Keren kan? Dan pas kita pikir dia udah nemu jalurnya, dia belok tajam ke dunia EDM. Tampil di albumnya Steve Aoki itu bukti fleksibilitasnya yang luar biasa. Dari balada ke hip-hop, terus ke festival musik elektronik, dia ngebuktiin bisa naklukin panggung manapun. Terus gimana sama Get Loose bareng Ciara? Wah, ini pertemuan 2 kali superpower performer. Hasilnya, ledakan energi visual dan audio yang nunjukin kalau di atas panggung, level dia itu udah sejajar sama penampil kelas dunia. Di tahun 2022, dia nunjukin lagi kecerdasannya. Ngajak di Smoke, seorang artis nominasi Grammy yang terkenal sama liriknya yang dalam, buat nge-remix Patience. Ini bukan cuma soal popularitas, tapi soal nambahin kedalaman dan respek artistik buat karyanya. Pinter banget. Dan yang paling baru nih di 2024, sebuah langkah pan-Asia yang brilian. Party in Bali bareng J-Park, itu jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Asia Timur, sekaligus memperkuat posisinya sebagai ratu pop di benuanya sendiri.
Oke, setelah kita lihat rekam jejaknya yang luar biasa ini, sekarang kita coba intip masa depannya. Ada desas-desus tentang proyek besar yang misterius banget yang lagi disiapin. Ayo kita lihat apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pertanyaannya sekarang adalah, proyek rahasia apa sih yang menanti di tahun 2026? Misteri ini bikin semua orang penasaran dan spekulasi pun mulai muncul di mana-mana. Dan coba lihat daftar nama yang dirumorin ini. Wow, Justin Timberlake, Nelly Furtado, grup legendaris TLC, dan bintang K-pop Jessie. Coba bayangin sejenak. Vokal Agnes Mo dipaduin sama falsetonya Justin Timberlake. Atau energi panggungnya yang ganas itu ketemu sama Jessie. Wah, gila sih. Kemungkinannya benar-benar tak terbatas. Oke, sekarang giliran kalian. Setelah lihat semua kemungkinan ini, saya jadi penasaran, apa kolaborasi impian kalian? Menurut kalian, siapa yang bakal jadi pasangan duet sempurna Agnes Mo selanjutnya? Yuk kita berandai-andai bareng. Jadi, pertanyaan terakhir buat kalian. Dari semua nama ini, atau mungkin ada nama lain di kepala kalian, siapa yang bakal jadi kolaborasi pamungkas Agnes Mo? Tulis di kolom komentar ya, duet mana yang paling kalian tunggu-tunggu. Satu hal yang pasti, ngelihat rekam jejaknya, langkah dia selanjutnya, pasti bakal mengejutkan dan makin mengukuhkan posisinya di panggung dunia.